Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan belajar dari tema di bulan September ini, yaitu Elevate. Kita sedang dipersiapkan untuk Tuhan percayakan naik ke level berikutnya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk berakar kuat dalam Tuhan, berubah karakternya semakin serupa dengan Kristus, membangun kecerdasan emosi dan mindset yang benar di dalam Dia. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami firman Tuhan dari tema yang baru ini. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformers. Hari ini mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab namanya luar biasa. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah. Mari masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, oh ya. Segala hormat, segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan, oh Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita ada di bulan September, di minggu yang kedua, masih dalam tema yang baru di bulan ini, yaitu Elevate. Kita percaya di waktunya Tuhan setelah membentuk, kemudian juga mempersiapkan kita, ada waktunya buat Tuhan yang meninggikan kita. Bukankah firman Tuhan mengingatkan kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan. Kalau minggu yang lalu kita belajar soal bagaimana mengembangkan kedewasaan rohani kita, ya kedewasaan roh kita, bicara tentang unshakable foundation atau dasar yang tidak mudah tergoyahkan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengembangkan atau menumbuhkan karakter kita di dalam Kristus. Temanya saya beri judul Character Under Construction atau karakter kita yang sedang dalam proses perbaikan dan pertumbuhan. Nah, ada 5 poin yang akan saya bagikan buat kita semua. Dan kita akan mulai yang pertama, bagaimana kita mengembangkan karakter kita sehingga kita akan semakin serupa dengan karakter Kristus. Yang pertama adalah practicing humility atau mempraktekkan kerendahan hati. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kerendahan hati adalah salah satu hal yang sangat penting dan signifikan dalam perkembangan kita di dalam bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya, karena bicara soal kerendahan hati, apa yang kita sedang nyatakan lewat kerendahan hati yang kita bangun ini, kita sedang memperlihatkan atau sedang memiliki sebuah pemahaman bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Dan ketika kita melihat saudara seiman kita, orang lain yang ada di sekitar kita, kita melihat bahwa kita ini semuanya berharga sama di mata Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang merasa lebih atau merasa lebih hebat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dengan kata lain, dalam kerendahan hati, we realize that our own understanding is limited and God's ways are higher and wiser than our own. Inilah sikap hati kita bahwa kita menyadari pengertian dan pemahaman kita ini terbatas, ya. Tetapi jalan-jalan Tuhan pasti jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita pahami dan tentunya jauh lebih bijaksana, jauh lebih tepat dibandingkan kita sendiri. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat ke-8 merupakan sebuah pengingat buat kita semua. Dikatakan bahwa hai manusia, sudah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, jadi kerendahan hati bukan sebuah saran, tapi ini adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan dan esensi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya kita belajar untuk bagaimana
ketika kita terhubung atau membangun hubungan secara konsisten dengan Tuhan, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, kita akan menumbuhkan dalam diri kita kerendahan hati ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita menyadari bahwa apa yang kita bisa lakukan, semuanya juga karena anugerah Tuhan. Ya, C.S. Lewis pernah menyatakan begini, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Kerendahan hati itu bukan soal kita jadi meremehkan atau merendahkan diri kita sendiri, tetapi kita lebih sedikit memikirkan kepentingan diri kita itu. Ya, jadi bagaimana kita mempraktekannya? Yang pertama kita belajar doing service without recognition. Kita melayani, melakukan hal-hal yang membantu orang lain tanpa maksud untuk diketahui atau untuk mendapatkan pujian. Ya, banyak dari kita bisa berbuat baik, tetapi yang kita perlu pastikan adalah ketika kita berbuat baik, tujuannya bukan sekedar untuk mendapatkan pujian atau ucapkan terima kasih, tapi kita melatih diri kita bahwa when I do service, ketika saya melayani, ketika saya melakukan perbuatan baik kepada orang lain, itu adalah datang dari hati karena sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Ya, bukankah Dia sendiri juga mengasihi kita tanpa syarat? Yang kedua, kita belajar to listen and to learn. Artinya apa? Listening and learning berarti kita mendengarkan. Ketika orang lain mengungkapkan pandangannya, pendapatnya, kita tahu, bahkan ketika mereka bertanya, atau bahkan ketika kita sedang berdiskusi, kita menyadari bahwa kita tuh tidak tahu semuanya, ya, kita tidak punya semua jawabannya. Kita belajar waktu kita mendengarkan apa yang orang lain katakan, di situ kita tahu bahwa selalu ada yang bisa kita pelajari dari orang lain. Yang ketiga, acknowledging mistakes. Salah satu hal yang tersulit yang bisa dilakukan oleh manusia adalah meminta maaf. Sadarkah kita bahwa seringkali ego kita begitu besar, pride kita sepertinya seolah menghalangi kita untuk mengatakan bahwa I am wrong, saya sudah berbuat salah. Nah, ketika kita memang melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk dengan rendah hati mengaku dan menyatakan, iya, saya salah, ini kesalahan saya. Ya, karena kita tahu kita ini memang terbatas dan punya kekurangan, sehingga untuk kita mengakui kesalahan, ini bukanlah sesuatu yang memalukan sebenarnya, tapi sesuatu yang menunjukkan kerendahan hati kita. Yang keempat, valuing others atau menghargai orang lain. Kita belajar untuk mengapresiasi, menyatakan bahwa thank you, bahwa hidup kamu atau apa yang kamu lakukan itu sudah berkontribusi, sudah menolong saya. Kita notice hal-hal yang kelihatannya ya sederhana atas apa yang orang lain lakukan. Kemudian ketika orang lain mengalami keberhasilan, kita jadi orang-orang yang mau mendukung, kemudian kita appreciate ya. Jangan sampai kita hidup sesuai slogan banyak orang yang mungkin hari ini jadi sedikit lucu gitu ya. Kita susah lihat orang lain senang, tapi kita senang lihat orang lain susah. Harusnya yang benar adalah ketika kita melihat orang lain senang, kita ikut senang. Ketika ada orang lain susah, kita pun ikut berempati kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Yang keempat, maksud saya yang kelima adalah prayer independence. Mari kita terus membangun kehidupan doa kita. Karena waktu kita berdoa dengan kerendahan hati, kita sedang menyatakan setiap hari bahwa God, I need you, aku membutuhkan engkau. Dan yang terakhir, mari kita juga menghindari kebiasaan untuk self-promote atau memuji diri sendiri di hadapan orang. Ya, apalagi dengan sekarang banyaknya, maksud saya era yang sudah begitu kuat di dalam sosial media. Sangat tipis ketika kita sedang mau menyatakan sesuatu yang tujuannya untuk jadi blessing buat orang lain, sama ketika kita sedang meninggikan diri sendiri. Nah, saudara, mari kita berhati-hati dengan motivasi yang kita lakukan, dan mari kita belajar untuk setiap kali ada orang lain yang memuji, setiap kali kita melakukan keberhasilan, biarlah kita dengan rendah hati berkata bahwa sungguh ini adalah pertolongan Tuhan. Sungguh ini bukan hasil usaha saya sendiri, tapi ada dukungan dari keluarga, ada teman-teman tim yang menolong, dan lain sebagainya. Itu melatih kita untuk punya hati yang humble atau yang rendah hati. Nah, poin yang kedua dalam tema character and construction ini lebih bicara soal integrity atau yang disebut integrity in all things. Memiliki integritas dalam segala hal. Apa sih sebenarnya arti integritas secara sederhana? Staying true to what we believe even when it's tough or tempting to give in. Kita tetap melakukan, tetap menjadi diri kita, tetap menghidupi kebenaran ya, sesuai dengan apa yang kita percaya, dalam hal ini firman Tuhan. Bahkan ketika itu adalah sesuatu yang sulit ya, bahkan ada banyak godaan untuk kita menyerah. Banyak orang bisa dengan mudah menjadi yang terbaik di depan banyak orang. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat, ketika hanya orang-orang terdekat kita, keluarga,
ya, orang-orang yang di rumah yang hanya melihat kita. Lalu kemudian kita punya double personality. Nah, ini yang kita perlu latih. Amsal 11 ayat 3 dalam terjemah sederhana Indonesia mengingatkan kita, orang jujur itu akan berhasil karena dituntun oleh ketulusan mereka. Kejujuran dan ketulusan ini selalu berjalan beriringan. Tetapi orang licik akan dihancurkan oleh kecurangan mereka sendiri. Anda dan saya, kita justru waktu tetap jujur, tetap menjaga integritas dalam hidup kita, kita menjaga ketulusan hati kita. Disitulah justru jalan keberhasilan akan kita jalani. Ya, Joyce Meyer menuliskan begini, integrity is not something you show others, it is how you behave behind their back. Integritas itu bukan sesuatu yang kita tunjukkan kepada orang lain, kita perlihatkan gitu ya. Tetapi bagaimana kita berperilaku ya ketika mereka tidak melihat atau ketika mereka tidak ada. Nah, ini yang menjadi penting buat kita semua ketika kita mau hidup di elevate, maka kita pastikan karakter integritasnya dalam hidup kita. Bagaimana kita melatihnya? Yang pertama, mari kita belajar untuk hidup konsisten. Konsistensi ini penting. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang ada dalam hati kita, semuanya selaras. Entahkah di depan umum ataupun dalam kondisi pribadi. Mari kita belajar untuk menghidupi ini. Kalau Anda sudah menikah, berkeluarga, apalagi punya anak, ada orang-orang yang ada di rumah Anda, atau Anda membangun sebuah tim di dalam pekerjaan atau dalam usaha, pastikan tidak ada dual identity. Ketika Anda di rumah, ketika Anda di gereja, ketika Anda di kantor, ketika ada orang atau tidak ada orang, biarlah kita menjadi orang yang tetap sama. Karena disitulah kita akan mulai belajar menghindari kemunafikan dalam hidup kita. Makanya salah satu tantangan terbesar yang saya selalu katakan adalah ketika saya berkhotbah di mana ada orang-orang yang jelas kenal dengan saya, ini bicara soal istri, anak-anak, asisten rumah tangga, orang tua. Ketika mereka tahu persis siapa saya dan apa saya lakukan ketika tidak ada yang melihat, harusnya itu selaras dengan apa yang saya sampaikan ketika saya berkhotbah. Dan inilah yang perlu kita bangun. Yang kedua, kita belajar membangun honest communication. Apa yang kita katakan, mari kita jujur, transparan. Ya, jangan berlebihan, tapi juga jangan mengurang-urangkan. Accountability. Banyak dari kita seringkali jatuh karena kita nggak punya akuntabilitas. Artinya apa? Kalau kita punya janji dan komitmen, mari kita mempertanggungjawabkannya. Makanya penting buat kita punya orang-orang dalam hidup kita yang bisa berbicara dalam hidup kita. Sehingga kepada mereka, tentunya selain kepada Tuhan, kita juga bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Hal yang sering saya katakan kepada anak-anak adalah gini, kalau kamu sudah janji, maka kamu tepati. Dan tentunya ketika saya mengajarkan mereka, hal terpenting yang mereka bisa lihat sebagai seorang anak adalah melihat apa yang dikatakan papanya, itu memang ditepati. Karena ada sebuah statement yang penting buat kita semua bahwa anak tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, tapi mereka selalu meniru apa yang kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu orang tua, kalau Anda punya anak atau bahkan mungkin Anda sebagai atasan punya tim, Anda nggak bisa berharap orang yang Anda pimpin anak itu kemudian melakukan apa yang Anda ajarkan, Anda sampaikan, sampai mereka melihat Anda juga melakukan itu. Yang keempat, ya, ini bicara soal pembuatan keputusan, bagaimana kita melakukan keputusan-keputusan yang etis, yang benar, ya. Jadi dalam kondisi yang dilematis, yang sulit di antara dua pilihan, selalu pilih mana yang benar daripada mana yang menyenangkan banyak orang, mana yang nyaman, mana yang tidak sulit. Karena memang keputusan yang benar seringkali justru lebih sulit untuk dibuat. Yang berikutnya kita belajar untuk respect to others, respecting others, menghargai orang lain. Makanya hal yang perlu kita bangun dalam diri kita atau dari orang-orang kita pimpin, termasuk di keluarga adalah ada katanya magic words kan, please, thank you, and sorry. Sekalipun itu mungkin orang yang bekerja, sekalipun mungkin itu office boy di kantor, sekalipun mungkin itu mbak di rumah. Adalah hal yang baik buat kita untuk belajar untuk mempraktikkan ini. Ketika kita meminta tolong, kita bilang tolong. Ketika mereka melakukan apa yang kita minta, sekalipun mereka bekerja untuk kita mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita memang salah, kita tidak sungkan untuk berkata, maafkan saya. Ini adalah bentuk kita hidup dalam sikap hati yang respect kepada orang lain. Ya, bahkan Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada yang paling hina, katanya kita sedang melakukan buat Tuhan sendiri. Jadi di mata Tuhan bukan soal standar dunia, tapi respon hati kita. Ya, dan tentunya kita juga belajar mempraktikkan integritas di dalam dunia profesional, entahkah itu dalam usaha, dalam pekerjaan kita.
Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya mungkin tidak rohani, bukan urusan rohani, tapi dalam melakukan pekerjaan, melakukan bisnis. Tapi cara-cara kita mempraktekkan pekerjaan, cara-cara kita deal bisnis, cara-cara kita cut the deal. Apakah itu sesuai dengan kebenaran ataukah kita memilih apa yang sekedar menyenangkan, jalan pintas, ya. Hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam keluarga dan di gereja sepertinya sudah rohani, tapi waktu kita membangun keputusan di bisnis kita, di pekerjaan kita, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Inilah yang kita perlu bangun dalam hal integritas. Yang ketiga, bicara soal cultivating patience atau memperkuat atau membangun kesabaran, ya. Tentunya kalau kita bicara soal kesabaran, ini bicara soal penantian. Karena salah satu hal yang tersulit bagi setiap manusia adalah ketika mereka harus menunggu atau menanti. Disitulah kesabaran yang sesungguhnya akan diuji. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, maka pasti Tuhan akan menjawabnya dengan menghadirkan sebuah situasi di mana kita belajar untuk menunggu dan menanti. Ya, karena bicara soal menjadi sabar, ada banyak unsur di dalamnya. Ada unsur bahwa kita ini bisa punya ketahanan dalam menantikan apa yang kita tunggu, misalkan jawaban doa. Yang kedua juga bicara soal iman, rasa percaya kita. Ya, kalau kita dijanjikan oleh seseorang yang kita percaya, kita akan punya ketenangan. Kita dijanjikan oleh seseorang yang dekat sama kita akan lebih percaya. Makanya penting buat kita untuk punya kedekatan, connect dengan Tuhan, sehingga itu menolong kita untuk bisa sabar dalam menanti apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena sebenarnya it is in the waiting and enduring that we develop the inner strength needed to face adversity with hope and optimism. Karena justru di dalam menanti dan di dalam kita bertahan dalam sebuah proses, disitulah kita mengembangkan kekuatan yang datangnya dari dalam diri kita, ya, karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini dengan tetap hati yang penuh dengan pengharapan dan optimisme atau percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5 dalam terjemahan sederhana Indonesia menggambarkannya dengan sangat jelas. Dikatakan kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih tabah, ya, lebih teguh. Ketabahan itu membuat kita jadi tahan uji. Tahan uji memberi kita pengharapan dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya, sekali lagi penderitaan membuat kita jadi lebih tabah. Ya, ketabahan itu membuat kita tahan uji dan tahan uji memberikan kita pengharapan dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya. Salah satu yang saya sangat terkesan dan saya selalu ingat dengan statement dari Joyce Meyer ini adalah soal menanti. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Ya, sabar itu bukan hanya sebuah kemampuan untuk menunggu, ya, sabar menunggu atau menanti, tetapi kemampuan untuk tetap punya sikap hati, punya perilaku yang benar dalam penantian itu sendiri ketika kita menunggu. Ya. Makanya hal-hal yang bisa kita praktekkan apa? Yang pertama kita belajar untuk kalau di tombol kita nonton film itu ada tombol pause. Ya. Pause and reflect. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita perlu, apalagi kalau dalam masalah, perlu berhenti sejenak. Take a moment to pause. Jangan buru-buru bereaksi. Karena biasanya ketika kita dalam tekanan dan bereaksi secara reaktif, biasanya keputusan atau perkataan yang kita sampaikan atau yang kita lakukan, biasanya cenderung keliru atau tidak tepat. Mari kita belajar untuk mengambil waktu sejenak, merenungkan sebentar, menenangkan diri, kemudian kita menyadari bahwa ini waktunya buat saya untuk tenang. Ya, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri, berdoa. Yang kedua bicara soal seek perspective. Mari coba kita lihat setiap tantangan dalam hidup kita itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang bukan masalahnya yang besar, tapi cara kita melihat masalah itu membuat masalah itu jadi besar. Karena mungkin kalau dilihat dari perspektif yang lain, ya kadang-kadang itu cuma masalah perspektif. Makanya penting buat kita untuk belajar tenang tadi. Yang ketiga,
Mari praktekkan, walaupun ini nggak mudah. Replace frustration with gratitude. Setiap kali kita mulai frustasi, mulai tertekan, mari kita shifting dan mulai mengingat hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika kita sedang menghadapi tantangan misalnya dalam hal keuangan hari ini, kemudian kita mengingat, kalau saya mengingat kehidupan saya dahulu, bukankah Tuhan sudah memberkati saya dengan begitu banyak? Saya mungkin belum memiliki semua yang saya harapkan hari ini. Tapi kalau dibandingkan dahulu, bukankah Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu luar biasa, yang saya bahkan tidak pernah terpikir untuk saya bisa miliki hari ini. Kadang-kadang ini cuma masalah soal fokus kita kemana. Kadang-kadang kita fokus kepada hal-hal yang belum kita miliki, doa-doa yang belum kita jawab. Tapi kita lupa bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berkati, ada begitu banyak doa yang sudah Tuhan jawab. Waktu kita shifting ini, maka hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan kita menjadi orang yang bisa sabar dalam penantian. Yang keempat, mari kita juga belajar untuk punya ekspektasi yang cukup realistis. Tentunya saya tidak sedang berkata kepada kita semua untuk tidak beriman. Bukankah katanya kalau beriman itu sesuatu yang mungkin kita belum lihat. Betul. Tetapi mari kita juga belajar untuk manage our own expectation. Ya, jangan sampai kita frustasi untuk sesuatu gara-gara kita sendiri. Ya, kita yang menargetkan atau memberi tekanan kepada diri sendiri yang terlalu sulit atau mustahil. Ya, timeline yang kita buat, ya, kemudian target yang kita berikan kepada diri kita melebihi daripada kemampuan kita sendiri. Pokoknya saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Bagi Tuhan tidak ada yang pernah mustahil, tapi bagi kita banyak yang mustahil. Jadi, saudara dikasih Tuhan, mari kita juga belajar to manage our own expectation. Ya, karena biasanya orang yang sering kali terlalu menuntut dirinya punya kecenderungan juga menuntut orang lain. Mari kita belajar untuk tadi punya kerendahan hati. Ya, bahwa kita ini memang nggak bisa lakukan semua sendiri. Perlu kerjasama tim juga. Yang berikutnya, mari kita percaya akan waktu Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Amin. Jadi, mari kita mengingatkan diri kita. God's timing is perfect. Sempurna artinya tidak akan mendahului yang seharusnya, tapi juga tidak akan terlambat. Waktu kita terus mengingatkan diri kita soal kebenaran-kebenaran ini, kita belajar untuk memiliki karakter yang sabar. Ya, katakan sama orang-orang yang ada di sebelahmu kalau engkau nggak sendiri. Sabar ya. Yang keempat, kita belajar soal karakter apa? Forgiveness and reconciliation. Nah, ini topik yang sulit Bapak Ibu, saya tahu. Karena bicara soal mengampuni dan soal rekonsiliasi, ini nggak semudah ketika diucapkan. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua. Apa itu forgiveness? Pengampunan itu bicara soal a transformative act that holds the power, ya, sebuah tindakan transformatif atau yang punya kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan yang memiliki kuasa, holds the power to liberate us from the burdens of resentment, anger, and bitterness. Jadi sebenarnya waktu kita mengampuni, ini adalah sebuah tindakan yang akan memberikan kita justru kebebasan dari tekanan atau beban akibat apa? Kemarahan, kepahitan, ya, dan juga hal yang menekan diri kita sendiri. Makanya kalau ada orang bilang bahwa saya nggak mau ngampunin supaya orang itu tahu, ya, saya ini marah besar. Itu sama saja, ya, kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Karena tanpa kita sadar waktu kita mengisi dan mempertahankan kepahitan dan dalam hidup kita, racun itu kita minum dan akibatnya justru kepada diri kita. Bahkan mungkin saja orang yang pernah melukai atau menyakiti kita bahkan tidak sadar kalau mereka sudah melukai kita demikian dalam. Makanya ini adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Pilihan yang kita buat supaya kita dimerdekakan dari tekanan dan kepahitan tadi, ya. Supaya kita break the cycle, supaya jangan efeknya ini terus lanjut. Kalau kita nggak mau mengampuni, ini akan terus terbawa kepada keluarga kita, kepada anak-anak yang kita besarkan, kepada orang di sekitar kita. Dan kita akhirnya jadi mudah terluka, ya. Rekonsiliasi ini penting karena ada hubungan-hubungan yang kemudian dipulihkan. Saya tidak sedang berkata kalau Anda pernah ditipu atau dilukai lalu mengampuni dan restorasi itu artinya Anda dengan mudah percaya lagi. Bukan berarti demikian. Tentunya trust itu perlu dibangun. Ya, kita juga perlu waspada, perlu berhikmat. Tapi mengampuni itu seketika.
Makanya Tuhan bilang, jika itu ada dalam kuasa kita, usahakanlah damai kepada semua orang. Kalau 13 dalam terjemahan Sederhana Indonesia menuliskan begini, janganlah melihat, atau lebih tepatnya mungkin ya, janganlah fokus hanya kepada melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Dan ini dasarnya, ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Maka demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Dan ini selaras dengan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Artinya, kita sedang menyatakan lewat doa itu sebuah pernyataan komitmen kita. Tuhan, karena saya minta Tuhan mengampuni, maka saya juga mau mengampuni orang lain. Karena ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang berkata kepada Tuhan, dengan cara yang sama aku berharap Tuhan mengampuni aku. Nah, bayangkan kalau kita nggak mau mengampuni dan fokus kepada kepahitan, ya mengingat-ingat, bahkan mengintimidasi, kemudian hitung-hitungan gitu ya. Berarti kan kita punya semangat yang sama supaya Tuhan memperlakukan kita demikian. Bukankah Tuhan katanya apa? Membuang dosa kita, melupakan dosa kita sejauh timur dari barat. Hari ini kita belajar sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Kita juga mau jadi orang-orang yang mengampuni. Ya, Martin Luther King Jr. Seorang yang jadi panutan dalam dunia kekristenan karena kegerakan yang dia buat, dikatakan forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude. Mengampuni atau pengampunan itu bukan cuma tindakan yang sewaktu-waktu, tetapi itu sebuah perilaku atau sebuah karakter ya, yang sifatnya terus-menerus ya, yang tetap. Ya, maka kita belajar untuk extend grace ya. Bukankah kita ini semua orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, menerima anugerah. Kita nggak layak diampuni, tapi kita diampuni. Makanya ketika kita melihat orang lain, mari kita belajar memiliki hatinya Tuhan untuk juga mengampuni. Kalau belum bisa, mari kita sabar sejenak. Lalu kemudian tenangkan diri. Nah, setelah itu rilis. Lepaskan pengampunan dulu dalam doa kita bersama Tuhan, sehingga itu memberi kita kekuatan. Baru kemudian kita melepaskan pengampunan atau memaklumi orang yang bersalah kepada kita. Tentunya bukan berarti kemudian kita datang kepada orangnya dan berkata, kamu udah aku ampuni ya itu sama aja bikin ributan baru ya. Tapi kita belajar, maafkan saya kalau misalkan kemarin saya punya respon yang kasar atau saya marah-marah sama kamu. Ya, itu akan jadi respon yang lebih baik ya. Makanya kita perlu seek reconciliation ya, dengan hati yang terbuka. Kemudian yang berikutnya ini saya seringkali mengajarkan ini, replace resentment with empathy. Justru rasa kesal atau rasa kemarahan kita itu perlu diganti dengan empati. Banyak orang yang, jadi dunia ini kan semakin broken ya, semakin rusak. Ada banyak sekali orang yang menjadi korban. Dan bayangkan kalau orang-orang terluka ini berjalan ke sana kemari dan bersentuhan, tentunya mereka akan saling melukai. Nah, kadang-kadang ketika ada respon orang yang terluka itu kemudian melukai kita, kadang-kadang sebenarnya yang terjadi bukan niat mereka untuk melukai kita, tetapi karena kita sama-sama terluka, ibaratnya sama-sama punya bekas luka dan sama-sama tersenggol luka dengan luka, sehingga kita jadi saling melukai. Tapi kalau kita mau coba mengambil posisi dari perspektifnya Tuhan, kadang-kadang kita bisa melihat begini, betapa kasiannya orang itu memperlakukan kita dengan demikian. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Tentunya saya menggunakan ilustrasi ini bukan untuk merendahkan, tapi ini untuk membuat kita kurang lebih ada gambaran. Contohnya begini, kalau ada orang, ya kita keluar rumah kita gitu, lalu kemudian di jalan, ya kebetulan kita baru aja keluar, tiba-tiba di luar komplek kita tiba-tiba ada orang gila lewat gitu. Anda tahu ya, maksudnya orang gila yang kadang-kadang dia nggak pakai baju, kotor gitu ya, ngomong sendiri. Lalu tiba-tiba pas lewat, padahal kita sudah menghindar, tiba-tiba dia meludah ke arah kita. Terus kena ke badan kita. Waktu kita mau marah, kita lihat orang gila. Akhirnya apa sih biasanya kita katakan? Oh ya maklum lah, namanya juga orang gila. Apakah kita kemudian jadi marah? Ya enggak lah. Ya udah kita paling, ya udahlah gitu. Tapi kan kita nggak bisa, dan kita biasanya nggak akan marah jadi kemudian, kamu gimana? Kan enggak. Kenapa? Karena dia gila. Nah, saya mau bilang gini, ilustrasi yang sama. Walaupun sekali lagi saya tidak sedang mau mengatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan kepada kita ini orang gila. Bukan itu poinnya. Tetapi begini, ketika perspektif kita berubah, kita menyadari bahwa orang-orang juga
korban, orang-orang juga mengalami luka. Kadang-kadang kita jadi punya hati yang lebih besar untuk melihat bahwa kasihan ya, dia melakukan itu karena dia sendiri juga terluka. Dan ini menolong kita untuk kita bisa punya empati kepada orang lain. Penting juga buat kita untuk melibatkan Tuhan tentunya, berdoa. Berdoa buat kesembuhan hati kita, berdoa buat kesembuhan hati orang yang berselisih paham atau menyakiti kita. Tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa doa. Dan jangan pernah lupa, mari terus mengingat God's forgiveness. Kita sudah diampuni, makanya kita bisa mengampuni. Di dalam hidup kita mengalir darah Kristus yang sudah menebus kita semua. Jadi mari kita belajar to forgive others just like God has forgiven us. Kita mengampuni orang lain sama seperti Yesus sudah mengampuni kita juga. Yang kelima, ya, karakter under construction yang kita perlu bangun ya di dalam Elevate ini adalah memilih untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Choosing joy and gratitude. Sukacita dan ucapan syukur atau hati yang bersyukur itu selalu berpotongan atau bersinggungan karena dua-duanya lahir dari hati yang mengalami transformasi, hati yang mengalami pemulihan oleh karena kasih Tuhan. Ya, waktu kita memilih untuk bersukacita dan kita mempraktekkan hati yang bersyukur, keduanya menjadi sesuatu yang begitu maksudnya menjadi alat Tuhan yang begitu powerful, menjadi alat Tuhan yang begitu kuat, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam hal-hal yang negatif atau pikiran negatif. Tetapi justru hati kita menjadi hati yang penuh dengan melimpah dengan ucapan syukur dan optimis. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengingatkan kita, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam setiap situasi, kalau kita lagi dalam tekanan, atau bahkan mungkin dalam situasi yang biasa dalam hidup kita, mari kita membangun kebiasaan ini. Kita nggak bersukacita hanya karena ketika ada kabar gembira, tapi kita memilih untuk bersukacita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Berdoa, tetap berdoa. Berdoa bukanlah last resource, bukan solusi terakhir karena kita nggak bisa ngomongin lagi. Itu dari sejak awal kita melibatkan Tuhan dalam doa kita. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya bukan berarti kita mensyukuri kecelakaan atau hal-hal yang buruk. Tapi kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang penuh tekanan dan menghadapi pergumulan hidup, kita tahu kita nggak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk memberikan penghiburan. Ya, seorang evangelis penginjil yang paling dikenal karena sudah bicara di berbagai belahan dunia ini dan menjadi berkat buat banyak orang, namanya Billy Graham. Kita pikir mungkin dia tuh kayak Paulusnya modern lah gitu ya. Tapi dia bilang gini, the Christian life is not a constant high. Kehidupan sebagai orang percaya itu nggak selalu di atas, nggak selalu luar biasa. I have my moments of deep discouragement. Dia pernah ngalamin katanya momen-momen yang begitu berat dalam hidupnya, di mana dia hampir menyerah. I have to go to God in prayer with tears in my eyes. Saya harus datang kepada Tuhan dalam doa dengan air mata. And say, oh God, forgive me. Or, help me God. Ada momen-momen dalam hidup dia harus berlutut, berdoa, menangis, dan berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Ini menggambarkan apa sih? Bahwa setiap kita ini punya keterbatasan, punya momen-momen yang sulit. Dan di momen itu yang terbaik adalah ketika kita justru datang kepada Tuhan. Karena dari sanalah kekuatan kita terima. Choosing joy and gratitude. Setiap pagi sebelum kita memulai hari kita, ya, mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih pagi ini Tuhan berikan hari yang baru lagi. Thank you karena aku udah bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan karena aku percaya hari ini akan jadi hari yang penuh berkat Tuhan. Ya, jangan bangun-bangun langsung kesel gitu ya, mengumpat dan lain sebagainya. Tapi mari bangun kebiasaan yang baik. Yang kedua, mari kita menghitung berkat. Ya, jangan cuma menghitung problem. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama problem, saya ini punya masalah 1, 2, 3, 4. Yang kita renungkan masalahnya. Padahal kalau kita melihat
kita bisa melihat ada banyak hal. Menghitung berkat itu bicara mensyukuri hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dan pernah kerjakan dalam hidup kita. Kita bangun tidur, kita masih bisa bernafas, kita menggerakkan seluruh tubuh kita bisa bangun saja dengan kuat, itu saja sudah luar biasa. Ya, salah satu katanya menandakan kita ini cukup sehat adalah kalau kita bisa, kita bisa duduk dari posisi kita berdiri, ya, duduk di lantai tanpa menggunakan tangan, lalu kemudian setelah itu bangun lagi tanpa menggunakan tangan. Coba Anda praktekkan. Ya, saya udah praktekkan, istri saya praktekkan, ternyata kami masih bisa, puji Tuhan. Karena itu tandanya apa? Berarti struktur tulang, kemampuan otot, dan ketahanan tubuh kami ini masih kuat. Ya, dan ini bukan cuma masalah umur. Ada orang-orang yang karena melatih tubuhnya dengan baik sampai usia yang sudah 50, 60 bahkan masih bisa melakukan itu. Dan ini bicara apa sih? Kita mensyukuri bahwa ada hal-hal yang kelihatannya sederhana. Kita pikir memang bisa. Ternyata ada banyak orang yang bahkan usianya masih muda tapi nggak bisa. Jadi tergantung perspektif sekali lagi. Ya, mari kita juga mempraktekkan. Saya suka dengan kata ini yaitu mindfulness. Ya, ada yang namanya mindful itu artinya apa? Kita tuh penuh kesadaran. Ya, kita hidup in the present. Jadi kita enjoy apa yang sedang kita nikmati hari ini. Ya, kalau kita makan dengan mindful. Ketika kita sedang holiday, sedang bersama dengan keluarga kita mindful. Artinya apa? Kita mensyukuri, kita melihat anak-anak kita melihat keluarga kita menikmati tempat kita tidur, kita menikmati orang-orang yang bersekutu bersama dengan kita, orang-orang yang ada di gereja bersama dengan kita, orang-orang yang melayani bersama-sama. Ini semua adalah hal-hal yang kemudian kita bisa syukuri. Ya, kita penuh kesadaran gitu, kita aware sama berkat Tuhan ini. Kemudian kita belajar apa? Untuk memilih kata-kata yang mendatangkan berkat atau positif. Ya, jangan seringkali kita mengutuki tanpa sadar situasi yang kita hadapi atau bahkan orang lain. Belajar untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang positif. Ini bukan sekedar soal masalah praktek, soal positif tinggi, bukan. Tapi ini sesuatu yang memang Tuhan mau punya kita ini, hati kita meluap di dalam kebenaran. Ya, belajar juga untuk melayani yang lain. Karena waktu kita melayani, disitulah kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan bisa pakai kita untuk menolong orang lain. Ada banyak orang yang sebenarnya punya kondisi yang nggak sebaik kita. Dan dari situ kita punya empati. Kita bisa terus bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa supaya lewat karakter under construction khotbah hari ini, kita kembali diingatkan hal-hal yang sangat mendasar. Kita belajar tadi apa? Untuk memilih untuk tetap punya hati yang bersukacita dan bersyukur, ya. Kita belajar apa? Kita belajar untuk mengampuni dan terus mengusahakan rekonsiliasi dalam hubungan-hubungan kita miliki. Kita membangun kesabaran, ketekunan, ya, dalam proses menanti, ya, punya integritas, kejujuran dalam hidup kita yang kita praktekkan dalam setiap aspek hidup kita. Dan tadi yang pertama kita belajar soal kerendahan hati. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita katakan, Tuhan, Roh Kudus, hari ini saya meletakkan hati saya, hidup saya di atas meja operasinya Tuhan. Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang membongkar. Kalau Tuhan temukan ada hal-hal yang gak berkenan, biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara buat setiap kami. Dimanapun kami menonton, mendengarkan ini, kiranya hati kami lembut terbuka buat Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan berikan kami kerelaan, berikan kami kesungguhan hati untuk bertobat dari kalau kami sombong, kalau kami menyimpan kepahitan, kalau kami terlalu fokus kepada masalah kami dan menjadi orang-orang yang getir dan tawar hati. Tuhan, hari ini kami mau rilis ini semua, kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan dan kami mau percaya bahwa Tuhan, Engkau tetap Tuhan Bapa yang baik. Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, Engkau mau supaya kami jadi orang-orang yang siap di dalam karakter, siap di dalam perilaku kami. Supaya kalau Tuhan mau memberkati kami ini jadi orang-orang yang siap, kami tetap rendah hati, kami jadi saluran berkat Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang mendemonstrasikan, merefleksikan pribadi karakter Tuhan kepada orang sekitar kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pastikan hati kami siap Tuhan. Mari Bapak Saudara, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini dan berkata, saya belum pernah secara pribadi menyerahkan diri kepada Tuhan. Apakah saya juga bisa memiliki karakter yang demikian? Apakah saya juga bisa mengalami elevate dari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi dunia ini, orang-orang semuanya, tetapi kita diberikan pilihan apakah kita mau percaya kepadanya. So hari ini kalau Anda berkata saya mau, maka Anda bisa menyatakan iman percaya Anda. Mari ikuti saya berdoa, katakan begini, Tuhan Yesus, aku percaya, aku membutuhkan Engkau. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Engkau menjadikan aku baru. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan yang membentuk, Tuhan mempersiapkan aku. Sehingga ketika Tuhan memberkati, aku siap. Berkat yang aku terima, memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus. Doa yang baru saja Anda nyatakan ini adalah sebuah pernyataan deklarasi. Anda percaya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi selamat, Anda adalah bagian dari keluarga Tuhan. Dan mulai hari ini, mari kita hidup terus supaya Roh Kudus terus membangun, mengkonstruksi hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktunya Tuhan, kita siap untuk di-elevate, dibawa ke level yang berikutnya. Ada amin? Kami terima ini dengan iman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Puji Tuhan, hari ini kita belajar ya. Saya berdoa Anda nggak merasa sepertinya lagi di obrak-abrik, tapi ini sebuah rekonstruksi karakter di dalam Tuhan. Kiranya ketika kita diingatkan, kita boleh punya respon yang berkata, ya Tuhan, ini aku, Tuhan bentuk sesuai kehendak. Dan saya percaya kalau itu respon hati kita, maka Tuhan akan terus mengerjakan dengan caranya yang ajaib dan menolong kita sampai kita semua akan terus diubahkan semakin sempurna seperti Dia. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari angkat tanganmu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini dan bahkan sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus, biar siap kita percaya, menerima berkat, siap untuk terus Tuhan membahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari ini.